Oke, jadi selamat datang di channel kesayangan kita semua ya. Kita udah lama nih nggak upload soalnya stok barang yang kita review udah nggak ada lagi gitu kan. Jadi kemarin aku baru aja beli sebuah lensa. Ini jenis lensa prime ya, lensa fix untuk Canon. Ini adalah versi third party-nya, bukan dari merek Canon-nya langsung. Jadi ini adalah review lensa Yongnuo 50mm f1.8 Mark II. Oke, jadi sebelumnya Mark satunya udah pernah kita review ya di channel ini. Bagi yang belum nonton video reviewnya, kalian bisa cek di sini. Nah, kali ini kita bakal review Mark 2-nya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat dulu apa aja yang kita dapatkan dalam paket pembelian. Oke, jadi begini kira-kira bentuk box dari lensa Yongnuo 50mm f1.8 Mark II yang untuk Canon. Kita lihat dari atas, di sini ada brand dari Yongnuo-nya. Kira-kira tampak depannya seperti ini. Di sini ada produknya itu sendiri dan di bawahnya ada berbagai macam fitur unggulannya. Yang pertama, firmware-nya udah upgrade ya, USB free. Terus bukaannya f1.8 which is cukup bokeh ya. Kemudian rentangan distance terdekatnya itu 0,35 mm dan AF-nya cukup cepat dibandingkan versi sebelumnya ya. Kemudian di sini ada mode autofocus dan manual focus, dan terakhir ada maksimal motor ratio 0,21 kali. Oke, di bagian samping kanan di sini ada semacam brandingnya gitu. Kemudian di bawahnya ada filter size. Filter size-nya itu 58 mm. Di sebelahnya lagi di sini ada nomor customer service dan ada websitenya juga. Kemudian di bagian bawah ada tulisan made in China. Oke, langsung aja kita buka. Oke, yang pertama kita dapetin ini ada semacam tanda pengenal gitu. Kemudian di sini kita dapat manual book tersedia untuk dua bahasa ya. Di sini ada bahasa Inggris. Ini kalian bisa pause kalau mau ngebaca ya. Dan di baliknya ini dalam bahasa Chinese. Kemudian di sini kita dapat manual booknya. Nah, ini dia manual booknya ya, warranty card disertai dalam bahasa Cina juga. Dan yang terakhir kita dapat produknya itu sendiri. Oke, sekarang kita jelasin detail dari produknya ya. Bisa kita lihat di sini tampak depannya kira-kira seperti ini. Ada lens cupnya dengan brand Yongnuo. Nah, ini lebar dari lensanya 58 mm ya untuk menaruh filter apa segala macam. Kemudian ini minimal focus distance-nya. Di sini ada switch untuk autofocus dan manual focus. Kita bisa pilih. Kalau autofocus ininya ring fokusnya bakal kunci, dan kalau di switch ke manual focus dia baru bisa diputar. Di sini ada penanda untuk masuk ke body kamera. Di bagian bawah ada rear cup-nya. Oke, sekarang kita buka dari belakang dulu ya. Begini tampak belakangnya. Cukup bening ya, dan bukanya ini cukup lebar ya, 1,8, kira-kira gedenya segini. Kita buka lens cup-nya. Oke, bisa kita lihat. Oke, jadi sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari lensa Yongnuo Mark II ini ya. Kelebihan yang pertama, bodinya cukup compact dan ringan. Biarpun terbuat dari metal ya, sebagian besar terbuat dari metal, tapi ini cukup ringan dan gampang dibawa kemana-mana, nggak terlalu banyak makan space, sedikit lebih besar dari Mark yang pertama. Kelebihan yang kedua, dia looks-nya cukup premium ya, terlihat profesional, apalagi ditambah ring merah yang ada di sini nih. Ini menambah kesan premium, karena kan kebanyakan lensa premiumnya Canon itu yang mahal-mahal itu biasanya dikasih tanda ring merah. Oke, kelebihan yang ketiga, kualitas gambarnya jauh lebih jernih dibanding Mark yang pertama, karena ada beberapa spesifikasi yang di-upgrade dari lensa yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke kekurangan dari lensa Yongnuo Mark II ini. Kelemahan yang pertama, dia motor autofocus ini cukup berisik ya. Biarpun udah ada peningkatan motor autofocus dari yang Mark pertama. Mark pertama itu udah cukup berisik. Nah, ini sebenarnya udah cukup halus, cuman kalau kita perhatiin dan kita dengerin lagi, dia masih tetap terdengar. Beda sama teknologinya Canon yang udah STM tentunya. Tapi dibanding Mark pertama, dia autofokusnya jauh lebih cepat sih. Kelemahan yang kedua, dia nggak ada image stabilizer. Jadi lensanya ini kalau kita megang kamera dengan tangan doang, itu pasti bakal keguncang, apalagi dia focalingnya kan di 50mm, jadi udah cukup ngezoom. Kalau kita pegangnya nggak seimbang, pasti ada guncangan-guncangan kecil tuh. Tapi kalau seandainya kamera Canon kalian punya in-body image stabilizer, itu nggak masalah sih. Kelemahan yang ketiga, ini pendapat pribadi sih. Jadi kalau kita menggunakan manual focus, ketika fokus distance ya diganti, dia bakal nimbul kayak gini. Nah,
Ini menurutku cukup ganggu sih, karena ini juga mempengaruhi berat juga. Kalau kita maju kan beratnya, keseimbangannya tentu bakal berubah nih. Dan ini berpengaruh juga terhadap rear belakangnya. Nih. Nah, ini sedikit pembeda dari STM sih. Tapi ini bukan masalah besar, ini pendapat pribadi doang sih. Bagi yang penasaran gimana hasil dari lensa fix ini, langsung aja kalian lihat contoh foto dan videonya berikut ini. Oke, jadi itu tadi contoh foto dan video dari lensa Yongnuo 50mm f1.8 Mark II. Kalau menurutku sih ini udah cukup recommended sih, apalagi untuk pemula kayak aku kan, dan budgetnya cukup terbatas gitu. Menurutku daripada kalian beli Mark pertamanya, mending kalian beli yang Mark II-nya. Emang nambahnya cukup jauh sih, karena sekitar 2 kali lipatnya lah sekarang. Kemarin aku masih nemu di harga 900 ribuan ya, tapi sekarang udah naik gitu kayak di atas 1 jutaan. Aku sendiri ini nemu 950.000. Nah, kena biaya proteksi dan biaya lain-lainnya sekitar 1 jutaan juga. Gak bisa kurang dari 1 juta intinya kalau sekarang. Rata-rata itu harganya 1,2 juta, 1,3 ke atas lah. Tapi kalau kalian memang ada budget lebih lagi, saranku sih beli yang dari Canon-nya. Itu sekitar 1,5 juta, nambah dikit. Tapi kalau budgetnya terbatas kayak aku, ya udah ini aja, ini cukup bagus sih. Dan teknologinya udah cukup modern dibanding Canon yang 1,5 juta itu. Ini jauh lebih modern teknologinya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi warga Kota Pareng Sirumpuan yang butuh jasa fotografi atau videografi untuk event apapun dan kebutuhan apapun, langsung aja cek link di deskripsi di bawah. Oke, sekian dan terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye.